Halo, perkenalkan, nama saya Lydia Christina Daki dengan NIM 1902010010 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal dengan materi dasar-dasar pengauditan. Yang pertama, dalam melaksanakan pengauditan, auditor harus independen. Standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor pada penerapan umum kode etik, seksi 1110 tentang integritas, seksi 120 objektivitas, seksi 290 di independensi. Mengapa auditor harus memiliki independensi? Supaya auditor dapat dianggap objektivitas dan dapat dipercaya. Yang kedua, agar auditor tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak. Jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Yang soal kedua, jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian. Di sini, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua itu, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Yang ketiga itu, di sini ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified and qualified opinion adalah: yang pertama, sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua, tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, di sini ada opini tidak wajar. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi. Yang kelima, ada opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Yang pada soal ketiga, asersi atas laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung asersi manajemen, yaitu pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Secara umum, asersi manajemen atas laporan keuangan terdiri dari satu asersi keberadaan atas atau keterjadian di mana transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah terjadi dan terkait entitas. Yang kedua, ada asersi kelengkapan di mana
seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Yang ketiga, ada asersi hak dan kewajiban, di mana di sini seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Yang keempat, di sini ada asersi penilaian atau lokasi, yang di mana seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABO. Yang kelima, ada asersi penyajian dan pengungkapan. Kita lanjut pada soal keempat. Risiko audit, risiko bawaan, risiko pengandalian, risiko deteksi, dan hubungannya. Risiko audit merupakan risiko yang mungkin terjadi dalam penugasan audit yang dilaksanakan, di mana auditor tidak dapat mengungkapkan permasalahan yang mungkin terjadi dalam prosedur audit yang normal, walaupun pekerjaan audit sudah dilakukan sesuai dan memenuhi standar audit yang berlaku. Yang kedua, ada risiko bawaan, yang artinya kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material, dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang ketiga itu ada risiko pengendalian. Risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang keempat itu ada risiko deteksi. Risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Hubungannya itu, hubungan risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi ialah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Sebagai contohnya itu, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, maka auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Yang kelima itu ada hubungan risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit sebagai berikut. 1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut, yaitu A. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. B. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. C. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama.
Yang keenam itu jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Yang pertama, dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor atau surat konfirmasi. Yang kedua, dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien atau faktur pemasok. Yang ketiga, dokumen dihasilkan secara internal dan disirkulasikan ke pihak eksternal atau faktur penjualan. Yang keempat, dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. Yang ketujuh itu ada prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisiensi dan efektif. Prosedur audit tujuannya adalah agar auditor memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk di sini pemahaman atas pengendalian internal, dan atas pemahaman tersebut nanti editor akan menilai risiko salah saji di laporan keuangan. Jenis-jenis prosedur audit. Yang pertama itu ada prosedur analytical, yang kedua melakukan inspeksi, yang ketiga melakukan konfirmasi, yang keempat melakukan permintaan keterangan, yang kelima melakukan penelusuran, yang keenam melakukan vouching dan kelengkapan dokumen. Pada soal ke-8, penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Menilai risiko pengendalian. 1. Menilai apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Yang kedua, menentukan taksiran risiko pengendalian, didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga, mengidentifikasi dengan manajemen tentang pemahaman pengendalian. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen tentang kelemahan pengendalian internal. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian standar audit menetapkan sebagai berikut. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur audit lebih lanjut yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respon terhadap kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Penilaian risiko deteksi dan pengujian. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah asersi. Rencana risiko deteksi adalah dasar untuk menetapkan rencana tingkat pengujian substantif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk suatu pernyataan atau asersi rencana risiko deteksi yang ditentukan berdasarkan hubungan yang dinyatakan dengan modal sebagai berikut. RD sama dengan RA per RB kali RP, di mana RD risiko deteksi, RA risiko audit, RB risiko bawaan, RP risiko pengendalian. Pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Ada 3 jenis pengujian substantif, yaitu yang pertama pengujian atas transaksi, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga pengujian atas saldo akun. Dalam merancang pengujian substantif, maka auditor menentukan yang pertama sifat dari pengujian substantif, yang kedua penetapan waktu pelaksanaan pengujian substantif, yang ketiga luas pengujian substantif yang dilakukan, dan yang keempat penetapan staf audit. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih.